Oke, yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua di Ardi Project. Dan di video kali ini gua tidak membahas soal UTBK 2019, tapi ternyata ada yang ngirim email ke gua minta ngebahas soal, nge-request untuk ngebahas soal. Sebentar gue minum dulu. Jadi hari ini tanggal 10 bulan 4 tahun 2020. Itu tadi pagi, hari Jumat. Sekarang hari Jumat kan ya? Ya, hari Jumat. Tadi pagi gua ngebuka email dan ternyata ada yang ngirim email ke gua di sini. Isi emailnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada saudari Siti Fajrin. Dia request untuk menanyakan soal tentang anuitas. Jadi dulu di video-video gua yang dulu itu di deskripsinya pernah gua nyantumin alamat email dan gua lupa. Akhir-akhir ini gua kalau ngupload di deskripsinya gua lupa taruh alamat email. Kalau ada dari kalian yang mau request untuk ngebahas soal, dan kita langsung aja ke soalnya. Ini tadi gue udah download soalnya. Dan soalnya seperti ini. Nah, ini dia. Soal tentang anuitas. Jadi di soalnya itu dibilang suatu pinjaman senilai 24 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 15% per tahun selama 7 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke bawah dalam ratusan ribu, tentukan besar anuitasnya. Yang kedua, tabel ini sepertinya. Tabel rencana pelunasan anuitas. Dan yang ketiga, pembayaran anuitas terakhir. Oke, yang pertama, karena ini soal cerita, kita bedah dulu apa yang diketahui. Yang pertama diketahui itu pinjaman. Jadi kita tulis saja ini sebagai modal. Modalnya itu 24 juta. 24 juta. Maaf ya kalau kedengaran suara kodok. Gue rekamnya malam-malam pas hujan. Dan suku bunga kita misalnya jadi I 15% per tahun. Lalu waktunya N selama 7 tahun. Oke. Berikutnya, sebelum dikerjain, pertama harus diperhatikan satuan waktunya harus sama. Nah, kebetulan di soal ini untuk suku bunga dan waktunya itu sama-sama dalam tahun. Jadi kalau misalkan satuan waktunya itu sama, langsung dihitung aja. Tapi kalau misalkan beda, misal suku bunganya ini per bulan, waktunya dalam tahun, 7 tahun misalkan. Nah, itu harus disamain dulu satuan waktunya, mau dijadiin bulan kah atau mau dijadiin tahun. Seperti itu. Nah, karena kebetulan di sini udah sama, ya cuekin aja. Langsung masuk ke rumus anuitasnya. Rumus anuitas itu A sama dengan modal dikali suku bunga per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Gini, rumusnya seperti ini. Dan sekarang kita langsung masuk aja. Kita hitung anuitasnya. Berarti A sama dengan modalnya 24 juta. 24 juta dikali suku bunganya 15%, artinya 15 per 100 ya. Per 1 dikurang 1 ditambah 15 per 100 itu kan 0,15 ya, 0,15 pangkat min N-nya 7. Dan langsung aja kita hitung pakai kalkulator. Karena kalau ngitung anuitas ini pastinya pakai kalkulator. Kalau bisa kalkulator yang scientific.
Oke, ini kalkulatornya udah gue siapin. Dan sekarang kita hitung 24 juta 123 123 dikali 15 bagi 100 sama dengan 3.600. Lanjut dibagi pakai kurung, 1 dikurang, kurung lagi, 1 ditambah 0,15 1,15 ya. Gini. Pangkat ini dia min 7. Tutup, tutup. Sama dengan, nah ini dia, sebesar 5.700.000. Oke, A-nya sama dengan 5.700.000. Berapa tadi? 68. Berapa lagi tadi? 648, sekian. Nah, dibilang di sini di soalnya dia bilang anuitasnya dibulatkan ke bawah dalam ratusan ribu. Jadi dibulatin ke bawah. Nih, 68 ribunya dihilangin. Jadi sekarang anuitasnya itu adalah 5.700.000. Oke, anuitasnya yang dipakai segini, 5.700.000. Oke, berarti yang A udah kelar. Berikutnya tabel perencanaan pelunasan anuitas. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, slide sebenarnya sih layer. Oke, ini udah gue siapin bentuk tabelnya seperti ini. Ups, ini kita umpetin dulu. Dan ini dia tabel anuitasnya. Tadi kita udah hitung kalau tabel anuitasnya itu besar anuitasnya itu 5.700.000. Gini. Oke. Lalu gue tambahin layer dulu. Oke. Berikutnya di sini ada pinjaman awal tahun. Awal tahun pertama berarti pinjamannya si modal ya. Berarti dia si 24 juta. Sini 24 juta. 123 123. Bunga itu sama dengan, ini kita misalin, dia ini kan jadinya, ini kan pinjaman itu sebagai M modal ya. Nah, di sini dia itu masuknya ke M0. Berikutnya di sini M1, ini M2, M3, M4, M5 dan seterusnya. Karena waktunya sampai 7 tahun, ya udah sampai 7 sini. Nggak kelihatan di sininya. Nah, bunga itu sama dengan modal dikali, bukan modal, sorry. Modalnya itu pakai simbol MI dikali suku bunganya. Jadi kalau misalkan modal nih, bunga pertama di baris pertama, berarti modal sebelahnya dikaliin sama suku bunganya 15%. Lalu kalau di baris kedua, di bagian sebelah sini, bunganya itu nih yang di sini nanti dikaliin 15%. Begitu terus. Jadi ngerjainnya mendatar. Sini ke sini ke sini. Seperti itu. Oke. Kita hitung bunganya berarti 24 juta. Pakai kalkulator lagi. 24 juta kurang nolnya dikali 15 dibagi 100 sama dengan 3.600.000. Berarti di sini 3.600.000. Sebentar, kita ganti layer. Bunganya 3.600.000. Dah. Lalu di sini angsuran. Untuk mencari angsuran, dia itu ada rumusnya. Angsuran itu
adalah anuitas. Sorry, terbalik. Angsuran itu, udah bener. Angsuran itu A sama dengan anuitas dikurang bunga. A besar itu si anuitas ya. A besar itu anuitas, B-nya adalah bunga. Jadi di sini anuitasnya 5.700.000 dikurang bunganya 3.600.000 di baris pertama. Kita fokus di baris pertama. Jadi ini kita langsung aja dikurang 5.700.000. Oke, sama dengan 2.100.000. Minnya enggak ya, karena kan terbalik ngitungnya gua di kalkulatornya. Males nulis, males ngetik-ngetiknya lagi. Jadi di sini angsurannya adalah, bentar, angsurannya itu dari mana? Angsurannya kita ganti warna. 2.100.000. Dah. Selanjutnya sisa pinjaman. Untuk menghitung sisa pinjaman itu adalah nih modal dikurangin sama si angsurannya. Jadi untuk mencari sisa di sini itu adalah dengan M, salah kan? Ganti warna dulu dong biar kelihatan. Untuk mencari sisa itu M dikurang angsuran. M dikurang A. Jadi di sini 24 juta dikurang 2.100.000. Kalkulatornya 24 juta dikurang 2.100.000 sama dengan 21.900. Oke. Jadi sisanya adalah berapa tadi? 21.900.000. Oke. Sudah, tahun pertama udah kelar. Berikutnya masuk ke tahun kedua. Di sini modalnya udah berubah, bukan 24 kan tadi dia udah bayar. Berarti sekarang masuk ke 21.900. Nih, dia yang tadi di sini di copy paste di sini. Jadi 21.900.000. Cari bunganya lagi. Sama. Tapi ngitungnya bukan dari 24 juta ya, tapi ngitungnya dari 21.900. Jadinya di sini 21.900.000 dikali 15 dibagi 100 sama dengan 3285. Jadi di sini 3285.000, 3.285.000. Lalu besar angsurannya dihitung lagi. Besar angsurannya anuitas tetap 5.700.000 dikurang bunganya, bunga di baris kedua 3285 itu 23 sama dengan 2415. 2415.000, 2.415.000. Maka sisanya 21.900 dikurang angsurannya 21.900 kurang 0, oke, dikurang 2415 itu 23 19.485 19.485.000. Dah. Masuk ke tahun ketiga. Berarti pinjamannya tinggal 19.485.000. Bunganya hitung lagi
dikali 15. Dikali 15 dibagi 100. 2922 750. 2922 750. Oke, lalu angsurannya kita langsung kurangin aja, dikurang 5.700.000. 277 250. 2777 berapa sih tadi? 250. 250. Oke. Habis itu nyari sisanya. Nih, 19485. Kita langsung aja. Ini kan udah min ya. Berarti ditambah 19485 tuh 23. 16707. Jangan dibulatin ya. 16707 750. Oke, nanti hasilnya bakal koma-komaan, ada koma-komaannya dan jangan dibulatin. Oke, masuk ke tahun keempat, berarti di sini pinjamannya tinggal 16.707.750. Gini. Cari bunganya. Berarti dikaliin 15 dibagi 100 sama dengan tuh udah muncul koma 2506 2506 2.500 162,5 162,5. Nyari angsurannya berarti dikurang anuitas sama dengan 3193. 3193. Mana dia? 87,5. 87. Berapa sih tadi? 837. 837. 7,5. Lalu maka sisanya 16.707. Salah kan? 16.707 750 sama dengan 13 5 13 9 12,5. Berikutnya tahun kelima, sisa duitnya yang harus dibayar 13.912,5. Nyari bunganya tetap sama, dikaliin 15 dibagi 100 sama dengan komanya udah makin banyak, 2027 2.027.000 086 udah kayak nomor telepon ya, 086,875 875. Oke, selanjutnya cari angsurannya. Sama seperti tadi, anuitas dikurangin bunga. Dikurang 5.700.000 sama dengan 3672 3.672.913 125. Dah, berikutnya cari sisanya. Buat nyari sisa,
itu pinjaman awal di tahun kelima dikurangin sama angsurannya. Jadi ditambah 13.513, mana dia? 912,5 sama dengan K 9.840. 9 juta berapa tadi? Lupa. 840 ribu 9375. 999,375. Oke, di tahun ke-6 copy lagi 9 juta 840 999,375 dikaliin 15% buat nyari bunganya. Berarti ini dikali 15 dibagi 100 sama dengan 1476. 1.476. Mana lagi? 149 koma 90625. 90625. Terus buat nyari angsurannya seperti biasa, anuitas dikurangin bunganya yang ini, makanya ngitungnya dilanjutin aja terus. Dikurang 57 tudup dah sama dengan di sini kan hanya minnya itu dibuang untuk ditulis di sini karena kan nulisnya kita kebalik. Berapa tadi? 4223. 4223 850 koma panjang nih komanya 09375 09375 09375. Wah, nulisnya dempet-dempet nih. Terus nyari sisa, langsung ditambahin sama ini. Sisa di apa? Modal di tahun ke-6 9 840 999,375 sama dengan 5 juta. Bentar, angka 5-nya kegedean. Berapa tadi? 5617. 5.617. Mana lagi? 149 koma, sorry. Ini harusnya koma. Komanya kegedean. Koma berapa? 28125. 28125. Oke, masuk ke tahun ke-7, tahun terakhir. 5617 di copy paste. 5617 149,28125. Cari bunganya. Tetap dikali 15 dibagi 100 sama dengan 842. 800 sudah 800.000. 572 koma 3921 21875. Lalu karena ini adalah tahun terakhir nih, maka angsurannya itu nggak usah pakai ini, anuitas dikurangin apa bunganya, karena udah tahun terakhir pasti kan harus dilunasin dong di akhir tahun tersebut.
Berarti di sini angsurannya itu ditulis si dia 5.617.149,28125. Maka sisanya 0 karena udah lunas di tahun ke-7. Seperti itu. Nah, ini dia tabelnya. Tabelnya seperti ini. Jadi tadi gue rekap lagi. Kalau ganti layer dulu. Oh, layernya udah layer di situ ya. Oke, ganti layer dulu di sininya. Jadi, cara pengerjaannya pertama, ini adalah sebagai modal, rekap ulang. Ini sebagai modal. Lalu mencari bunga itu modal di sebelah kiri dikaliin sama suku bunganya 15%. Terus buat nyari angsurannya, anuitas nih, anuitasnya dikurangin sama bunganya sebelah sini, hasilnya dia. Terus buat nyari sisanya, modal dikurangin sama angsuran, dapat 21.900. Lanjutin lagi caranya sama. Ini yang sebelah kanan pindahin ke tahun kedua, 21.900. Cari bunganya lagi, berarti 21.900 dikali 15%, dapat ini. Terus nyari angsurannya tetap 5.700.000 dikurangin dia, hasilnya 24.500. Terus buat nyari sisanya 21.900 dikurang 24.500, dapat segini. Terus diulang terus. Jadi polanya, kalau dibuat polanya hitungannya kayak gini. Bentar. Kalau dibuat pola itu jadinya ini ke sini, kemudian anuitas dikurangin sama bunga, hasilnya di sini. Kemudian buat nyari sisa modal dikurangin sama si bunga, hasilnya adalah di sini. Si angsuran, hasilnya di sini. Terus ini dia, pindahin ke sini. Sama kayak tadi, cari bunganya, terus anuitasnya dikurangin sama bunga, dapat angsuran. Terus buat nyari sisa, modal dikurang angsuran, dapat di situ. Oke, seperti itu. Seperti ini tabel pelunasan, tabel anuitasnya seperti ini. Jadi pokoknya karena dia bilang akan dilunasi dalam 7 tahun, berarti sisanya di bawah ini harus 0. Sisanya harus 0. Oke, dan ingat kalau udah di tahun terakhir, angsuran itu sama seperti ini, sisa pinjaman terakhir ya. Oke, seperti itu. Dan ini silakan di screen capture atau di pause dulu, screen capture aja. Dan kita beralih ke pertanyaan ketiga. Tabelnya kan udah kelar. Mana tadi? Layer 1 bukan? Ini bukan. Ini dia. Dah. Bentar, coretannya banyak banget. Nah, ini dia. Berarti anuitas udah kelar, tabelnya udah kelar. Nah, sekarang yang ditanya terakhir, pembayaran anuitas terakhir. Nah, untuk pembayaran anuitas terakhir, salah, mana sih? Ini bukan, ini nggak ada apa-apa. Ini dia tabelnya. Nah, ini dia. Pertanyaan terakhir itu pembayaran anuitas terakhir. Pembayaran anuitas terakhir. Oke, pembayaran anuitas terakhir. Anuitas terakhirnya itu kan di tahun ke-7. Pembayaran anuitas itu adalah
angsuran ditambah bunga. Nih, kan rumusnya ini A dikurang B. Angsuran sama dengan anuitas dikurang B. Sekarang angsurannya itu udah tahu nih, 5617. Oke, kita pindah layar dulu. Nah, jadi untuk pembayaran anuitas terakhir itu sama dengan angsuran terakhir akhir ditambah bunga. Gini, kenapa seperti ini? Karena kenapa pembayarannya bukan si 5.700.000? Karena kan sisa utangnya 5.600.000 di sini. Sisa utangnya kan 5.600.000, masa dia bayar 5.700.000? Enggak dong. Jadi yang dia bayar ini tadi, angsurannya ditambah sama bunganya. Seperti itu. Angsurannya 5.600.000, bunganya 8.842. Maka di sini salah, kok ditutup. Nah, jadinya angsuran terakhirnya tadi berapa? Saya lupa kan? Oh, ini dia. 5617 berapa lagi? 5617 149 28125 ditambah bunganya, ini dia 842 572 3921 875 sama dengan tinggal tambahin ditambah 56.179,28125 sama dengan ini dia yang harus dia bayarin, 6459 6.459 721 673 4375. Nah, ini dia anuitas terakhir yang harus dia bayarin di tahun ke-7. Oke, seperti ini cara pengerjaannya. Banyak ya, G, dan ini gue bikin berlayer. Dah, seperti itu cara pengerjaannya. Jadi silakan di rewind lagi videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kesalahan, tolong dikoreksi di bawah. Kalau ada yang masih kurang paham, komen aja di bawah. Dan kalau mau nge-request soal seperti ini, silakan kirim melalui email yang alamat email bakal gua tulis di kolom deskripsi. Sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.